Dan juga yang terpenting adalah selalulah bersedekah. Ya, nggak perlu banyak, yang perlu ikhlas. Walaupun 1000 sehari Anda bersedekah, insya Allah. Karena salah satu daripada manfaat sedekah itu, di samping dia akan merupakan penolak bala. Artinya, kalau ada bala umpamanya mau datang, karena kita rajin bersedekah, insya Allah akan terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian apa? Dengan sedekah itu juga akan memancing rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alan nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara Epri Suprianto ya, dengan saudari Tanti Apriliani ya. Nah, kemudian apa hak kita sebagai seorang suami? Hak kita sebagai seorang suami itulah kewajiban istri. Nah, sekarang kita lihat. Apa kewajiban istri yang pertama? Kewajiban istri yang pertama, istri harus tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nggak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak taat dan patuh kepada suami kalau yang diperintahkan itu umpamanya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, Anda umpamanya mau ke warung untuk membeli sesuatu, lalu nggak pakai jilbab, lalu kata suaminya umpamanya, "Dek, kalau mau keluar rumah itu pakai jilbab, biar nggak kelihatan auratnya," kan gitu umpamanya. "Ah, masa ke warung aja mas? Nggak apa-apalah, orang saya sudah nikah juga kok." Nah kan gitu umpamanya. Itu artinya, itu kita sudah tidak mau lagi patuh terhadap perintah suami. Kemudian, atau umpamanya suami begini, "Dek, udah sholat apa belum?" "Belum." "Ini lagi serunian nih." Kan gitu umpamanya, lagi nonton umpamanya. Lagi nonton televisi kayak umpamanya, nonton YouTube kayak di HP dan segala macam. "Oh, ini lagi serunian, tunggu sebentar." "Udah sholat dulu," umpama. Lalu, kita sekubur aja enggak kok, gitu kan gitu. Nah, ini namanya istri yang nusus, istri yang durhaka. Nah, atau umpamanya perintah itu melanggar aturan agama. "Dek, belikan dulu mas," panggil apa dengan dia? Panggil apa? "Belikan dulu abang tua ke sana," kan gitu umpamanya di warung itu. Oh, itu nggak perlu ditaati yang seperti itu, ya kan? Walaupun itu perintah. Nah, kalau ada perintah orang tua, ada perintah suami, siapa yang harus kita dulukan? Suaminya yang harus didulukan. Contoh, Anda sudah pisah rumah nih. Lalu kata bapaknya, "Santi, nanti abis maghrib datang ke rumah ya, ada yang mau bapak omongin, penting," katanya. Ini perintah apa tidak? Perintah. Kata suaminya, "Dek, malam ini kamu harus temani saya di rumah, nggak boleh kemana-mana." Ini perintah apa tidak? Perintah juga. Siapa yang harus kita dulukan? Suami yang harus didulukan. Tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada suami. Tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat dan patuh kepada suami. Tapi suami jangan pula umpamanya sampai sempat memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dengan orang tua. Itu suami yang zolim tuh namanya. "Kau nggak boleh pergi ke rumah orang tuamu. Kalau kamu nanti pergi ke rumah orang tuamu, awas ya." Wah, itu juga nggak boleh. Itu suami kurang ajar itu. Tapi gimana? Harusnya seorang suami yang mengajak selalu terjalin kehidupan rumah tangga. "Ayo kita ke rumah bapak yuk.
Ayo kita ke rumah orang tua saya yuk. Jadi gitu. Sehingga apa? Terjalin hubungan silaturahmi yang baik. Sehingga rumah tangga dua keluarga ini akan harmonis. Begitu caranya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Santi, kewajiban sebagai seorang istri itu adalah memberikan pelayanan yang baik kepada suami dari segi apapun. Sama aja tadi, dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tidurnya, harus memberikan pelayanan yang baik. Contoh, tahu minuman kesukaannya? Nggak tahu ya? Nanti kasih tahu. Anda kalau pagi sukanya minum apa? Minum kopi. Dia sukanya minum kopi. Anda nggak perlu nanti, Santi nggak perlu nanti umpamanya setelah nikah, kemudian mendatangi Mbah Dukun umpamanya. Mbah, tolong saya Mbah, bagaimana supaya suami saya tetap sayang dengan saya, kan gitu. Nggak perlu itu. Tapi bagaimana caranya? Mudah, ada tipsnya yang akan saya berikan. Sangat mudah sekali, simpel sekali. Anda berusahalah nanti, ya, Anda berusaha untuk melakukan apa yang merupakan keinginan suaminya. Insya Allah suaminya pasti akan sayang kepada Anda. Nah, dari segi pelayanan umpamanya, berikan. Dari segi minum, dia sukanya minum kopi, nggak suka minum teh, kan gitu. Jangan bikin teh, bikin kopi. Ini udah jelas umpamanya suami nggak suka minum teh, setiap pagi minum teh aja dikasih umpamanya, setiap dia pulang kasih lagi teh. Udah dikasih tahu, Dek, saya nggak suka minum teh, belikan kopi, buatin kopi saya. Gulanya sedikit, nggak usah terlalu manis ya umpamanya. Udah dikasih tahu seperti itu. Datang lagi teh. Itu istri apa namanya? Istri bingal namanya. Udah dikasih tahu berkali-kali ya kan? Dari segi makan juga seperti itu. Satu contoh, umpamanya suami sukanya makan, kalau ayam itu umpamanya ayam kampung, nggak suka dengan ayam potong umpamanya, bikin ayam kampung terus. Setiap hari bikin ayam kampung kan. Tapi jangan pula suami setiap mau makan mau yang enak, ngasih belanja 20.000. Cukup nggak kira-kira itu? Nggak cukup. Jadi bagaimana caranya? Nabi mengajarkan dalam kehidupan rumah tangga itu apa yang harus kita lakukan? Saya pakai sifat yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan supaya rumah tangga itu memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah itu adalah mensyukuri apa yang menjadi rezeki kita hari itu, mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah. Apa yang ada itu ajalah disyukurin. Alhamdulillah. Makan dengan cabai yang dipatah-patah dengan garam umpamanya, ya alhamdulillah. Tuh orang banyak yang nggak makan, nggak ada yang mau dimakan, iya kan? Makanya nanti Anda ketika dalam membina rumah tangga selalulah melihatnya ke bawah, jangan melihatnya ke atas. Jangan nanti umpamanya, Bang, orang itu masa iya baru nikah udah punya motor, udah punya kalung emas, dan segala macam, apa nggak maling sawit dia nanti? Iya kan? Nah, jadi gitu. Artinya apa? Seorang istri jangan meminta di luar batas kemampuan suami. Itu namanya istri yang baik. Nah, dari segi apa lagi? Dari segi pakaian juga seperti itu. Ya pakaiannya dicuciin, kemudian digosok dan segala macam supaya rapi. Nah setelah itu apa? Dari segi tidurnya. Dari segi tidurnya Anda juga harus memberikan pelayanan yang baik. Jangan nanti ketika tidur dengan suami umpamanya pakai celana training, kemudian pakai baju jaket, kemudian pakai jilbab lagi, pakai masker. Tidur dengan suami, apa nggak tangan suaminya ke sini tuh? Ini kalau begini percuma saya punya istri ini katanya kan. Tapi apa? Saya selalu anjurkan ketika Anda tidur dengan suami, pakailah pakaian yang seseksi mungkin. Agar apa? Agar suaminya betah di rumah. Sekarang saya tanya, Santi mau nggak nanti umpamanya kalau suaminya makannya di rumah, nambuhnya di luar? Nah, ini gitu. Ya kan, Mas? Jangan sampai kasih dia makan kenyang-kenyang di rumah gitu. Berikan pelayanan yang baik, puaskan dia. Supaya apa? Supaya hatinya tetap, supaya dia tetap sayang dengan kita. Nah, istri yang baik itu adalah istri yang apabila dipandang suaminya, hati suaminya senang. Makanya nanti kalau suami pulang bekerja, itu sambut dengan baik. Senyum kayak umpamanya, ini enggak. Kadang-kadang
kerut kening aja udah 40 ya kan. Merengut aja kalau suami pulang, kan jangan. Oh, suami nggak bawa duit umpamanya lalu nggak dilayanin, nggak juga boleh seperti itu. Suami mau berangkat kerja, doakan suami. Ya Allah, berikan perlindungan kepada suami saya dan dekatkan jalan rezekinya ya Allah untuk memberikan nafkah kepada kami. Begitu istri yang baik. Jangan nanti umpamanya istri berangkat kerja, alhamdulillah suami saya udah berangkat kerja. Lalu apa nanti umpamanya? Lalu gimana? Lalu kawan-kawan lain masuk juga ke rumah kan. Ini yang tidak boleh. Perlu saya ingatkan itu ya. Nah, kemudian seorang istri juga merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Artinya, seorang istri itu harus kalau Anda nanti diberikan keturunan, diberikan anak umpamanya, harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Makanya, kalau Anda mau menginginkan anak itu yang soleh dan solehah, maka Anda juga harus berusaha mulai dari kehamilan pun juga seperti itu. Bisa baca Al-Quran? Enggak, baca Al-Quran itu bisa dan tidak bisa gitu aja. Enggak penting harus pakai lagu kayak dan segala macam, kan gitu. Ya kan Mas? Bisa baca Quran Mas? Nah, jadi gitu. Selalu membaca Al-Quran. Nah, kemudian apa lagi? Umpamanya, kalau Anda sudah hamil nanti, selalulah membaca Al-Quran, selalulah bersolawat. Jadi begitu, supaya anaknya ketika lahir nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau umpamanya Anda sedang hamil, kemudian yang diputar nanti umpamanya lagu dangdut, tripingan dan segala macam, apa enggak nanti umpamanya begitu dia lahir lalu tangan di atas dia anaknya. Begitu. Nah, kemudian saudara siapa tadi? Efri dan Santi, Anda juga sebagai seorang istri harus menjaga amanah suaminya. Ketika suami nanti bekerja, jaga amanahnya. Istri yang baik adalah istri yang menjaga amanah suaminya. Jadi begitu. Apa saja nanti yang diamanahkan kepada saudara, maka itu jaga dengan baik. Nah, apa kewajiban kita bersama di samping mendidik anak dan segala macam? Maka saya anjurkan kepada saudara, hiduplah bermasyarakat. Ya. Anda akan tinggal di tengah-tengah masyarakat, maka hiduplah bermasyarakat. Jalin silaturahmi yang baik. Kata Allah, "Duribat alaihimu zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas." Dimanapun kita tinggal, kita tidak akan menemukan ketenangan jiwa kecuali apabila menjalin hubungan dengan Allah, dengan ibadah kita, dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama keluarga. Jadi gitu dia. Tetangga-tetangga kita jalin keluarga yang baik, jalin silaturahmi yang baik. Kalau terjalin silaturahmi, maka rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Anda harus yakin dengan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, apa kata Allah? Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalaupun sekiranya orang yang melaksanakan pernikahan, membina kehidupan rumah tangga itu dalam keadaan miskin, kata Allah, maka Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Nah, jadi itu sebenarnya panjang ini yang mau saya sampaikan. Tapi nanti insya Allah di lain waktu kita akan coba lagi memberikan, dan kami akan selalu memantau kehidupan rumah tangga Anda nanti seperti apa. Tinggal lagi kalau ada permasalahan yang tidak Anda bisa selesaikan, maka nanti silakan Anda datang ke sini lagi. Bagaimana kami akan memberikan solusi yang baik kepada saudara, agar rumah tangga itu nanti tetap langgeng, agar rumah tangga itu nanti tetap harmonis. Jadi begitu. Nah, yang terpenting adalah sebagai orang yang beragama Islam, laksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Sholat kita, kemudian apalagi umpamanya membaca Al-Quran, harus kita jaga itu. Dan juga yang terpenting adalah selalulah bersedekah. Ya, nggak perlu banyak.
yang perlu ikhlas. Walaupun 1000 sehari Anda bersedekah, insya Allah. Karena salah satu daripada manfaat sedekah itu, di samping dia akan merupakan penolak bala. Artinya, kalau ada bala umpamanya mau datang, karena kita rajin bersedekah, insya Allah akan terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian apa? Dengan sedekah itu juga akan memancing rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid, kata Allah. Kalau kamu mau mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada Anda, maka ingat, la azidannakum, maka akan aku tambah itu rezeki itu, kata Allah. Wala in kafartum inna azabil syadid. Tapi kalau kamu tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, tidak mau berterima kasih, tidak mau membelanjakan sebagian rezeki itu di jalan Allah, maka ingat, kata Allah, azab Allah itu bersangatan. Jadi begitu. Baik, saudara Efri dan Santi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi acuan saudara nanti dalam membina kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti kemungkinan ada dari penyuluh-penyuluh yang lain yang akan menyampaikan materi-materi tentang kursus calon pengantin ini. Dan saya akhiri, salah janggalnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.